Mungkin langsung saja kita tanyakan, sobat itu apa? Kalau dalam istilah kita itu field force management, jadi manajemen lapangan. Dan itu nggak cukup kalau dari pegawai BPS sendiri. Ya, benar. Sebagai contoh lah, pegawai BPS itu total nggak sampai 17.000. Ada kepanjangan apa, terus filosofinya gimana kok Ya, namanya jadi sobat siap, gitu? benar. Ya. Sehingga menjadi user friendly dan sangat bermanfaat. Dan insya Allah kita akan rilis aplikasi Sobat versi 2.0. Oh, versi 2.0. Nah, versi 2.0. Apa sih versi 2.0? Itu yang mau tanya nih. Kira-kira apa nih tambahannya? Itu atau jangan-jangan kan kita dengar ini Pak ya, ada yang mitra itu nanti di SK-kan. Itu seperti apa? Apakah itu di 2.0 itu akan mengakomodir itu betul, gitu? Iya. Nah, gini. Oke, simpel ya. Jadi aplikasi mitra versi 2.0 itu adalah aplikasi mitra yang bisa berbagi pakai antar kementerian lembaga. Oh, mantap ini. Ya. Jadi nggak cuma BPS nih nanti yang pakai ya? Oke, iya, nah, betul. Ini kawan Cita. Jadi nanti nggak cuma BPS, bisa jadi kementerian lain yang melakukan kegiatan dan butuh merekrut mitra. Mungkin kalau sebutan kita mitra di BPS, Iya. ya. Di lain mungkin bisa jadi beda ya. Betul. Itu akan menggunakan aplikasi Sobat BPS ini ya. Betul. Apakah nanti namanya tetap Sobat BPS? Tetap. Jadi Tetap Sobat gini. Ya. BPS. Nah, jadi kita kan kebijakan Menpan RB dan Menkominfo itu kita harus punya aplikasi yang bisa berbagi pakai aplikasi dengan yang lain. Seperti kita pakai Sakti gitu ya. Kita pakai Sri Kandi yang dari Arsip Nasional ya. Nah, yang seperti itu sekarang BPS apa? BPS yang akan kita bagi pakai dengan kementerian lembaga itu adalah Fasih dan Sobat sementara ini. Oh, Fasih juga? Ya, Fasih dan Sobat. Jadi ketika ada kementerian lembaga yang ingin menyelenggarakan survei, ya dia pakai Fasih dan rekrutmen. Tentunya dengan Sobat. Petugasnya dengan Sobat. Ya, ini kawan Cita ini menarik nih ya. Jadi di awal ada Sobat untuk rekrutannya, dan untuk pelaksanaan lapangannya Pakai ada Fasih. Berarti untuk yang pendataan yang sifatnya pendataan ya kalau kementerian atau instansi lain bisa menggunakan Sobat dan Fasih. Betul. Nah, kalau yang sifatnya bukan pendataan, apakah Fasih saja? Misalnya mereka ada apa ya? Contohnya kan bisa jadi ada mitra-mitra untuk penyuluhan misalnya ya. Misalnya apakah tetap bisa pakai Sobat ini atau harus yang tadi yang terintegrasi dengan Fasih? Setuju. Jadi mitra-mitra yang seperti itu kan selama ini kita tidak cover. Dalam artian kita tidak tahu. Seperti mitra Reksosek yang ternyata mitranya itu adalah PLKB. Iya. Ya. Kemudian itu tertangkap ketika dari pengampu mereka BKKBN itu mengeluh bahwa mitra mereka kurang bekerja secara full karena terlibat Reksosek. Kita nggak punya datanya gitu kan. Akhirnya menyulih pertanian juga. Betul. Oleh karena itulah muncullah kita ingin segala sesuatu mitra kita itu dipayungi oleh hukum. Sehingga kita bisa memahami bahwa ini loh mitra BPS yang mendaftar secara internal BPS, dan kita juga bisa mengetahui mitra lain yang terlibat dalam kegiatan BPS, penyuluh pertanian kah, penyuluh KB kah, sekretaris desa dan segala macamnya yang terlibat seperti itu. Nanti kalau memang berbagi pakai, ya orang-orang yang ada di database mitra BPS itu bisa juga ikut survei di tempat lain. Bisa gitu. Jadi masing-masing kementerian itu punya admin kementerian itu. Dia buka rekrutmen kah atau dia langsung segala macam itu terserah mereka. Kita bisa tahu track record dari mitra itu sendiri ya. Dia pernah ikut di mana aja nih gitu kan. Betul sekali. Jadi lebih ini ya, mungkin kemampuannya bisa terasah dari banyaknya survei yang dia ikutin gitu Pak ya. Nah, itu fitur-fitur yang sudah masuk dalam shopping list. Udah masuk. Caranya kapan ini? Mitra Sobat 2.0 udah rilis sebetulnya, masih devnya ya. Tapi untuknya itu insya Allah 2024 kita pakai ya. Nah, dalam rekrutmen ya. Jadi kalau boleh mungkin Semut bisa ikut nyicipin devnya gitu kan. ya siapa tahu nanti kita bisa kasih masukan gitu kan. Kolaborasi masukan benar. Jadi nanti aplikasi Sobat ini akan sangat panjang. Pertama, kita punya fitur kinerja mitra. Jadi ketika mitra ikut survei,
itu supervisor dari mitra itu, entah itu PML atau Koseka, itu bisa memberikan bintang kepada mitra itu. Dan kalau misalnya responden scan kartu pengenal, ceklek itu juga dia bisa memberikan bintang juga. Bagaimana cara mitra itu wawancara, attitude-nya, pakaiannya dan segala macamnya itu bisa dinilai. Itu shopping list-nya ada di situ. Itu ya kayak Gojek gitu ya. Iya. Benar. Ya, responden berarti kayak customer-nya Gojek lah bisa ngasih bintang nih. Misalnya pencacah ini kasih bintang 1 gitu kan. Nah itu ya jadi bisa jadi itu ini Pak ya. Misalnya di satu tempat dia di bintang 1, terus dia mau daftar nih ke tempat lain kan bisa melihat itu ya. Bisa. Termasuk mitra yang di blacklist. Blacklist ya. Jadi ketika mitra di blacklist, dia ada periode tertentu tidak boleh terlibat dalam kegiatan BPS. Periode tertentu ya, bukan periode selamanya tertentu ya. Enggak lah. Jadi misalnya katakanlah di sini gitu ya. Misalnya di salah satu kabupaten sini mitra ini udah di blacklist karena tugasnya nggak selesai, kabur dalam macam-macam lah di blacklist. Kemudian dia mencoba didaftar di kabupaten sebelah, itu akan di situ ada. Jadi ketika flag blacklistnya itu belum dicabut oleh adminnya, nah dia itu tidak bisa mendaftar di tempat lain. Itu kita menjaga integritas kita. Di admin Mbak ya? Oh iya, benar. Bukan dalam waktu tertentu otomatis. Bisa juga. Tinggal sesuai kebutuhannya seperti apa. Nah itu gambarannya. Jadi nggak bisa nih misalnya dia di sini kabur dari kerjaan terus dia lari ke provinsi lain misalnya atau ke kabupaten lain daftar di situ nggak bisa ya. Dimanapun se-Indonesia datanya itu ada karena datanya itu kan berbasis identitas tunggal NIK. Pak ya. Nah kecuali dia ganti NIK, nah itu lain cerita. Termasuk tadi kalau misalnya udah dipakai oleh kementerian lain daftar ke kementerian itu nggak bisa gitu ya karena. Itu masih kita pikirkan ya kalau gitu ya. karena kan apa ya itu udah database yang berbeda sih sebenarnya gitu aja. Tapi tetap recordnya tercatat dengan baik. Ya. Iya. Ya mungkin nanti kebijakannya gimana nih mau dipakai atau enggak gitu kan. Betul. Tempat masing-masingnya itu. Iya. Oke sih kayaknya banyak yang kita udah tadi obrolin ya. Tapi pengembangannya sudah tadi mau Sobat 2.0 tadi juga goalnya itu seperti apa udah diceritakan. Kalau mungkin tadi kendala mungkin tadi sempat cerita tapi kira-kira kendala apa yang paling ini Pak? Yang paling sering terjadi atau mungkin kira-kira kalau tadi 2.0 itu diterapkan udah kebayang sih kira-kira kendala apa yang akan dihadapi gitu. Betul. Ya, kendala itu selalu ada dalam setiap inovasi yang kita keluncurkan gitu ya. Kendala pertama itu adalah dari sisi level kabupaten kota yang masih berpola pikir lama. Jadi mereka tetap berusaha untuk mempertahankan cara-cara lama dalam merekrut mitra dengan pikiran bahwa nanti kan kita bisa entry sendiri. Nah, begitu kan. Nanti kan kita bisa entry sendiri, kita bisa upload dari Excel yang kita buat. Itu masih berupa opsi, terus terang aja. Itu salah satu opsinya. Tetapi ke depan, kita ingin opsi seperti itu hampir tidak ada lagi. Harusnya kan itu kemarin di awal-awal waktu pengenalan aplikasi ini gitu. Betul. Jadi ketika itu udah, ya itu tadi maturity system udah bagus, usernya udah terbiasa, maka hal-hal seperti itu harusnya tidak ada lagi. Sehingga mengurangi beban kerja para admin-admin di Satker ini. Jadi ketika dia buka, orang yang mendaftar secara pribadi itu sudah banyak. Dia tinggal memilih saja di situ. Baik dari sisi administrasi ataupun beberapa cara lain melalui self assessment kah atau dan segala macamnya itu bisa dipilih langsung. Kita pinginnya seperti itu gitu. Jadi ketika mitra mendaftar sendiri, banyak hal yang kita capture dari situ. Salah satunya adalah spesifikasi alat yang dia pakai saat mendaftar. Iya. Nah, itu bisa kita pakai untuk minimal spesifikasi untuk KPI misalnya. Dia pakai Android versi 10 atau versi 11. Nah, itu kan nggak perlu ditanyakan. Nggak perlu ditanyakan lagi. Ya, terlepas dia mau pakai handphone temennya atau apa itu urusan lain itu. Langsung ke capture. Betul. Jadi nggak perlu lagi kita seleksi nanya lagi kamu HP-nya apa ini apa support nggak dengan aplikasi fasihnya gitu kan Mbak ya. Itu kan apalagi kebayang Mbak kalau misalnya ke depannya gitu kan, ke depan entah kapan gitu kan. Aplikasi Sobat tuh kita katakanlah saya nih lulus kuliah, kita cek lah dulu Sobat, bisa nih bikin akun gitu, terus setelah bikin akun mungkin ada semacam seleksi langsung ya, nggak langsung spesifik ke surveinya, tapi seleksi secara umum gitu-gitu, secara online nih langsung di aplikasi itu lulus gitu kan, langsung di sini muncul kayak apa ya?
daftar kegiatan bisa langsung di-bid, itu keren kali Pak. Langsung di-bid misalnya katakanlah ada survei Susenas, responden dekat dengan posisi dia gitu langsung. Saya nge-bid responden ini, set Anda diterima untuk nge-bid responden ini, langsung datang ke respondennya, aplikasinya mungkin langsung connect ke Fasi, nyacah langsung, set. Nah, tentu tadi sebelum nge-bid itu, misalnya mau nge-bid Susenas lu harus belajarin dulu ada konsep ini dalam bentuk video atau apa gitu kan. Setelah lulus bisa nge-bid, langsung nyacah di responden itu, kirim. Habis itu kirim, diterima, submit, hono masuk ke keren itu kalau bisa sampai kayak gitu ya kan. Nothing impossible. Mudah-mudahan bisa. Betul. Kayaknya kebanyakan kayak gitu kan gitu Pak. Itu udah ke arah situ ya, udah ke arah situ. Sekarang gini ya, mitra itu kan kalau dulu kan kita mendaftar itu mesti punya orang BPS ya. Ada survei apa sih gitu kan, mesti ya ada info. Sekarang kan enggak, dia buka aja. Minimal buka udah nama kan. Aplikasi Sobat daftar ada assessment test di situ. Dia tes 1 jam, kemudian dia lulus. Begitu dia lulus, nah dia bisa melihat tahun-tahun ini survei yang terdekat apa. Itu pun bisa milih petugas kan, selama ini juga bisa. Saya mau daftar jadi apa sih? Saya mau daftar jadi pendata atau pengawas atau apa, itu udah ada. Di mana bisa. Cuma selama ini kan masih ada proses di belakangnya. Kan? Ini pinginnya serba otomat gitu ya. Otomat kita dapat data. Langsung jadi ya sudah, habis itu cukup 1 responden saja gitu kan, selesai. Kalau untuk 1 responden masuk rekening, selesai gitu. Itu kalau seperti itu kayaknya banyak proses-proses yang mungkin bisa kita eliminate dan lumayan cepat gitu Pak ya. Ya mungkin harapannya entah suatu saat tahun kapan lah bisa seperti itu. Kalau dalam waktu dekat sih ini kita ingin bahwa mitra itu benar-benar bertanggung jawab terhadap wilayah. Jadi ketika mitra itu bertugas di salah satu SLS, itu kita record SLS-nya. Jadi ketika berikutnya SLS itu terkena survei apalagi, pas kita mau ngasih petugas, nama mitra itu udah muncul duluan, prioritas. Mitra ini bertugas di SLS itu sebelumnya. Kenapa? Dengan demikian, under coverage di SLS itu bisa diminimalisir karena mitra itu sering turun di situ. Begitu. Itu target-target berikutnya. Oke, keren sini ya. Keren ya kawan kita ya. Jadi dengan Sobat, kawan-kawan kita ini bisa tadi membuat akun. Betul. Terus kalau misalnya nanti udah diterima, udah oke akunnya, bisa melihat kegiatan apa aja yang ada di BPS. Nanti bisa pilih lokasi kawan kita ada di mana, bisa daftar di kegiatan itu dan bisa mengikuti pelatihan dan selanjutnya gitu ya kalau diterima sebagai petugas. Betul. Nah, seperti itu ya Sobat BPS gitu. Jangan lupa di application store download. Download Sobat BPS di Play Store di link ini ya. Kasih bintang jangan lupa. Bintang terbaik. Bintang 5 ya. Kasih komen, kasih bintang, kasih review di situ. Mungkin itu saja Pak ya. Kayaknya udah banyak yang kita ini dengan Sobat, atau mungkin ada closing statementnya Pak? Ya. Kami minta juga kepada calon mitra BPS, calon-calon sobat teman-teman ini, ketika mengisi biodata, tolong yang jujur. Ya, tolong yang jujur. Kalau misalnya Anda pernah mengikuti survei dimanapun, isi sebaik-baiknya. Karena apa yang Anda isi saat registrasi itu menentukan skala prioritas Anda sendiri. Gitu. Oh gitu ya? Ya itu. Ya, pengalaman jadi, itu pasti akan jadi Jadi usahakan isi yang jujur karena itu buat kepentingan Anda sendiri ke depannya. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Siap. Semoga Sobat BPS bisa makin makin improve-nya makin bagus lagi, makin keren. Oke kawan kita udah panjang lebar diskusi dengan Pak Ihsan tentang Sobat BPS. Bagi yang belum install Sobat BPS, silahkan ya install di Play Store di link ini. Sampai jumpa di Pascalibah mendatang. Jangan lupa ya like dan subscribe. Dadah.